Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia, kita kembali ke informasi tentang hasil TKA untuk jenjang SD SMP 2026 ya. Nah, ini ada info penting untuk operator sekolah jenjang SD dan SMP tentang penanganan masalah terkait validasi hasil TKA gitu. Jadi yang akan saya bahas teman-teman itu solusi semua permasalahan ya setelah kita cek hasil TKA SD SMP 2026. Mungkin ada yang nama sekolahnya salah, kemudian nilainya belum keluar, kemudian nama kepala sekolahnya itu salah, tidak ada gelar, atau kepala sekolahnya berganti, identitas siswanya mungkin ada yang salah, dan sebagainya. Nanti kita bahas tuntas teman-teman ya. Mohon disimak sampai akhir teman-teman, dibiasakan ditontonnya sampai akhir, supaya nggak nanggung pemahamannya. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke informasinya aja. Nah, setelah kita masuk di TKA ya, di web TKA, di sini sudah ada informasi teman-teman ya. Nanti kita praktik, sekalian kita pelajari ini ya. Untuk permasalahannya teman-teman ya. Ini nih ya. Yang pertama, perbaikan data nilai. Apabila terdapat peserta didik yang nilainya belum muncul atau belum lengkap, satuan pendidikan dapat menempuh mekanisme seperti yang tercantum pada Kepmen nomor 56 tahun 2026 gitu ya. Nah, nilai peserta yang tertinggal dapat disampaikan ke penyelenggara tingkat pusat paling lambat 14 hari kalender ya setelah pengumuman. Hasil disertai surat terlampir dari penyelenggara tingkat provinsi atau tingkat kabupaten kota sesuai kewenangannya. Nilai peserta yang tertinggal akan diproses oleh penyelenggara tingkat pusat paling lambat 7 hari kerja untuk disampaikan ke satuan pendidikan. Jadi jika ada siswa yang nilainya itu tidak keluar teman-teman ya, tidak keluar gitu. Itu nanti teman-teman segera melaporkan ke Dinas Pendidikan ya. Lapor aja ke Dinas Pendidikan di wilayah teman-teman. Ini paling tidak itu 14 hari setelah pengumuman ya. Itu paling lambatnya. Jadi nanti formatnya itu dikasih oleh dinas, data-datanya silahkan kasihkan ke dinas gitu ya. Supaya nanti dinas ini melaporkan lagi ke pusat. Nah, nanti pusat ini akan memproses itu paling lambat 7 hari kerja. Ya, 7 hari kerja. Gitu, teman-teman. Atau yang ketiganya, teman-teman, ditunggu dulu aliran ya. Aliran nilai dari pusat ke web TKA ini. Dicek secara berkala. Itu tambahannya. Barangkali belum dialirkan sepenuhnya ya, itu. Ini untuk penanganan masalah yang pertama. Yang kedua, perbaikan biodata peserta didik. Kita baca dulu, nanti saya jelaskan. Perbaikan biodata dilakukan melalui sumber data masing-masing yaitu Dapodik atau EMIS melalui mekanisme Verpal PD. Setelah perbaikan dan proses sinkronisasi 2 kali 24 jam hingga data masuk ke server integrasi, operator satuan pendidikan dapat melakukan pembaruan melalui submenu cetak SH TKA dengan memilih peserta yang akan diperbaiki datanya, kemudian klik tombol biodata, update biodata. Jadi gini teman-teman. Barangkali setelah teman-teman mengecek biodata peserta ini di hasil TKA itu ada identitas siswa yang salah, silahkan betulkan di Verpal PD. Jika di Dapodiknya terkunci kan dibetulkan di Verpal PD. Kemudian Dapodiknya tarik data, dicek dulu di Dapodiknya apakah sudah berubah atau belum. Jika sudah berubah, silahkan sinkron. Jika belum, ya tarik data terus ya. Jika sudah berubah, silahkan disinkronkan Dapodiknya. Kemudian ditunggu 2 kali 24 jam. Kurang lebih ditunggu 2-3 hari dulu. Supaya masuk ke web TKA. Seperti itu ya, supaya masuk ke web TKA. Nah, nanti jika ada data yang salah, itu teman-teman memvalidasinya ya di bagian ini.
di bagian hasil di sini memvalidasi datanya untuk pesertanya, berarti belum valid dulu ya validasinya. Kemudian simpan ya, seperti itu. Jadi belum valid dulu lah. Karena nanti itu bisa diperbaiki lagi teman-teman. Tenang aja yang datanya salah, tenang aja. Nanti setelah muncul menu cetak sertifikat hasil TKA atau SHTKA itu bisa diperbaiki di bagian update biodata. Cuman kan saya tidak bisa memberikan contohnya karena memang belum muncul ya. Jadi di sini ada keterangan nanti operator satuan dapat melakukan pembaruan melalui cetak SHTKA. Jadi yang sudah diperbaiki di Dapodik dan Verpal PD tapi belum masuk, itu divalidasinya belum dulu ya. Nanti bisa diperbaiki di menu cetak SHTKA. Tenang aja teman-teman, tidak usah panik ya. Nanti di bagian update data gitu ya, setelah muncul ini cetak SHTKA gitu teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga, perbaikan nomenklatur satuan pendidikan. Perubahan nama atau nomenklatur satuan pendidikan dilakukan melalui mekanisme Verpal SP. Jadi jika ada nama sekolahnya itu salah, silakan perbaiki di Verpal SP. Silakan masuk aja ke Verpal SP. Nah, nanti tim teknis provinsi, kabupaten atau kota itu akan melakukan pembaruan pada laman TKA mereka melalui data master satuan pendidikan ya. Di data master nih di sini nih. Nah, di sini ya. Itu. Mereka yang akan melakukannya gitu teman-teman ya. Kemudian memilih update dari PD data untuk memperbarui data nomenklatur. Ini jika salah nama sekolahnya. Kemudian yang terakhir teman-teman, perbaikan nama kepala satuan pendidikan. Perubahan di sini maksudnya nama kepala sekolahnya sudah ada yang baru, tetapi di web TKA-nya masih terdata kepala sekolah yang lama. Atau kepala sekolah lamanya mohon maaf meninggal umpamanya. Dan sudah ada kepala sekolah yang baru, baik definitif ataupun PLT gitu. Silakan nanti bisa kita update. Ya, ini perubahan nama kepala sekolah. Atau nih bahasanya ya, perbaikan nama kepala satuan pendidikan melalui menu validasi DKHTKA ya. Jadi yang berganti nama kepala sekolahnya atau salah nama kepala sekolahnya atau tidak ada gelarnya nanti bisa diperbaiki. Operator satuan pendidikan mengisi nama kepala satuan pendidikan terbaru ya. Berarti kepala sekolahnya harus yang ada, yang terbaru, yang sudah terdaftar di Dapodik tentunya ya. Pada kolom update kepala satuan pendidikan, kemudian klik simpan gitu. Selanjutnya dinas sesuai kewenangannya melakukan persetujuan dengan memilih tombol terima. Nanti dinas menerima untuk perubahan kepala sekolah atau perbaikan nama kepala sekolah. Nampak kepala sekolah baru akan muncul di kolom sebelah kiri. Nah, kita praktik teman-teman. Jika nama kepala sekolahnya salah atau tidak ada gelarnya atau berganti kepala sekolahnya. Nah, teman-teman ke sini ke hasil TKA ya. Nah, di bagian validasi data ini. Nah, umpamanya di sini itu salah nih nama kepala sekolahnya. Salah. Nah, validasinya teman-teman belum valid dulu. Kan di sini jadi satu nih. Nomenklatur itu nama sekolah dan kepala satuan pendidikan berarti ini kepala sekolah. Jika di sini masih salah ya, di sini berarti belum valid dulu. Ya, belum valid dulu gitu. Nah, kemudian nanti teman-teman di sini silakan diketik manual nama kepala sekolahnya yang benar dengan gelarnya gitu ya, diupdate di sini. Kemudian NIP-nya juga. Di sini nama kepala sekolah dengan gelar. Kemudian klik simpan ya, jangan lupa. Nah, nanti dinas akan menerima gitu tentang perubahan nama kepala sekolah yang baru atau update kepala sekolah. Nanti akan muncul di sini.
Dan jangan lupa teman-teman juga perbaiki di data master di sini nih, data master satuan pendidikan. Ini ke sini. Nah, di sini ya. Di bagian ini, mohon maaf nih, di bagian di bagian ini. Ini bisa di double klik. Silahkan di sini tuliskan nama kepala sekolah yang sekarang, yang terbaru kepala sekolahnya beserta gelar dan juga NIP-nya. Kemudian klik simpan. Itu teman-teman ya. Klik simpan. Intinya gini. Intinya di validasi data ini, selagi data di sini masih salah, baik nama sekolah, kepala sekolah ataupun biodatanya masih salah setelah dicetak daftar kolektifnya, itu validasinya belum dulu kemudian simpan, belum dulu kemudian simpan. Walaupun sudah dibenarkan di Dapodik atau di Verpal PD gitu ya. Sementara validasinya belum benar atau belum valid. Karena apa? Karena memang ya salah. Baik nama kepala sekolahnya maupun identitas siswa. Pokoknya jika di web TKA ini siswanya masih salah identitasnya, validasi dulu, belum valid, kemudian simpan dulu. Gitu ya, nanti dilihat daftar kolektifnya. Betulkan di Verpal PD, Dapodiknya tarik data sinkron. Kemudian untuk identitas siswa nanti bisa dibetulkan di menu cetak SH TKA, sertifikat hasil TKA. Di bagian update biodata, tenang aja, nanti di situ data yang salah siswanya bisa diperbaiki. Nanti akan muncul di sini ya, kita tunggu aja dulu. Seperti itu, teman-teman. Kecuali jika datanya sudah benar semua, nama sekolah, nama kepala sekolah dengan gelar, NIP-nya juga, kemudian identitas semuanya sudah valid di web TKA, itu baru kliknya valid, simpan. Gitu ya, disimpan. Nah, kalau ini yang buka akses itu kewenangan dinas, ini jangan diapa-apakan. Seperti itu teman-teman ya informasinya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini paling tidak bisa memberikan pencerahan sehingga permasalahan yang teman-teman alami bisa diatasi dan memberikan sedikit ketenangan lah. Tenang aja teman-teman. Yang identitasnya salah silahkan betulkan di Verpal PD, Dapodiknya tarik data dan sinkron. Tenang aja, nanti juga bisa diperbaiki di cetak SHTKA. Di sini sudah ada ya. Di informasi di sini gitu ya teman-teman. Nah di sini di menu SH cetak SHTKA di bagian update, cuman saya belum bisa menunjukkan karena di sini belum ada menunya gitu ya. Tenang aja, tetap tenang teman-teman. Oke, itu saja untuk informasinya, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan tentunya bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah menonton, saya tutup. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.